Halo, jadi di sini kami akan menjelaskan program algoritma yang sudah kami bentuk melalui flowchart. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Rifka Syanturi dengan NIM 12S250118 dan teman saya. Dengan NIM 12S25024 dengan nama Feby Yolanda KM Simanjuntak. Jadi di sini sebelum terjun langsung ke aplikasi Flowgritamnya, di sini saya akan membahas ataupun menerangkan soal dari program kami tersebut. Jadi di sini dia ada soalnya, juragan buku, juragan buku. Di sini ada dia teksnya. Saya akan bacakan. Pada hari Minggu, Butet diajak ke kota oleh ayahnya. Dalam perjalanan pulang, ia berada dalam satu kendaraan umum bersama seorang pustakawan. Untuk mengisi waktu, Butet berbincang bersama sang pustakawan dengan menjaga protokol kesehatan. Maklum masih pandemi. Dalam perbincangan, Butet ingin tahu lebih banyak mengenai karakteristik buku dan serba-serbinya. Butet sangat menikmati perbincangan tersebut. Dari perbincangan bersama sang pustakawan, Butet mengetahui dua hal baru. Hal pertama adalah ada buku yang penerbitnya tidak dilakukan melalui suatu penerbit tertentu. Penerbitan ini disebut self-publication. Buku yang dipublikasikan secara mandiri tidak dituliskan penerbitnya. Menarik kedua adalah kategori kualitas buku menurut sang pustakawan. Kualitas buku dapat dikategori menjadi 5 kategori, ditentukan dari rating yang diperoleh buku. Berikut adalah perkategorian buku dari yang tertinggi. Sebuah buku hanya dapat dikategorikan ke dalam satu kategori saja. Yang pertama, Best Pick minimal rating 4,7, Must Read minimal rating 4,5, Recommended minimal rating 4,0, Average minimal rating 3,0, dan Low rating di bawah 3,0. Keesokan harinya, Butet menyampaikan pengalamannya pada Ucok. Butet berpendapat bahwa dua hal menarik yang diperolehnya dari sang pustakawan dapat diintegrasikan ke dalam program yang mereka sudah kembangkan. Dari analisis Ucok, perlu dilakukan perubahan pada bagaimana program membaca input dan memberikan keluaran. Nah, di sini dia ada dibuat perubahan pada input. Perubahan pada input untuk buku yang dipublikasikan secara mandiri, user harus memasukkan triple dash. Kemudian perubahan pada outputnya pada luaran ditambahkan satu segmen tambahan yang menunjukkan kualitas buku. Segmen kualitas dituliskan sesuai dengan pengkategorian di atas. Memperhatikan example 1 dan example 2. Nah, di sini nanti dia eh, yang setelah programnya selesai, kita nanti bisa masukkan contoh yang pertama dan juga contoh yang kedua untuk kita ketahui bahwa program kita itu sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan yang ada di soal ini. Jadi, setelah kita membaca soalnya dan sudah kita pahami, kita bisa langsung buka aplikasi Flowgritam kita. Nah, jadi ini adalah program yang sudah kami bentuk bersama dengan PR saya. Di sini eh, kami mendeklar karena sebelumnya dia ada soal juragan buku juga yang sama dan ini adalah soal juragan buku part 2-nya. Jadi untuk declare-nya kami juga tetap sama, tetapi ada yang kami tambahin beberapa seperti ratingnya. Jadi di sini kami buat stringnya ini eh, ISBN, judul, penulis, tahun terbit, penerbit, format buku elektronik, kategori kami buat di string karena berbentuk huruf. Kemudian harga pembelian dan minimum margin serta rating juga kami buat di real karena dia bilangan dia biasanya ada komanya. Kemudian untuk stok kami pakai integer karena berbentuk angka. Kemudian di sini
kami setelah kita declare dia variabelnya, setelah kita masukkan, kita inputlah mereka satu-satu. Kita input ISBN, judul, penulis, tahun terbit, penerbitnya, format buku elektronik, harga pembelian, minimum margin, stok, dan juga ratingnya. Nah, untuk penulisannya ini di input harus sesuai juga dengan apa yang kita masukkan di declare-nya. Jadi kalau dia huruf kapital, kita buat huruf kapital. Kalau dia huruf kecil, kita buat juga dia huruf kecil. Karena kalau yang kita tulis di inputnya ini berbeda dengan variabelnya, nanti programnya nggak jalan, jalan tapi nggak diketahuin yang mana variabelnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Feby. Nah, lanjut. Tadi kan yang terakhir inputannya itu rating. Jadi rating ini kan jenisnya banyak. Ada best pick, must read, recommended, average, sama low. Yang ada seperti di soal tadi. Nah, untuk pengkategoriannya sendiri itu menggunakan branching dengan if. Jadi if itu diisi dengan rating lebih besar sama dengan 4,7. Jadi nanti 4,7 ke atas sampai 5,0 seperti yang di soal itu nanti termasuk ke kategori best pick. Nah, untuk penugasannya atau assignmentnya itu berada di bagian true, di bagian sebelah kanan. Dan tentunya variabelnya diisi dengan kategori sama dengan expression dengan pengkategorian namanya best pick. Nah, untuk yang false dilanjut lagi dengan if yang kedua, tapi dia dari sebelah kiri. Itu if yang kedua diisi dengan rating lebih besar sama dengan 4,5 atau titik 4,5 dan ini operatornya itu dan terus rating di bawah lebih kecil 4,7. Nah, berarti nanti eh, rating untuk yang ini dari 4,5 sampai 4,7 dikategorikan dengan must read. Dan sama halnya nanti dia terletak di bagian sebelah kanan pada true. Variabelnya diisi dengan kategori sama dengan expression diisi dengan must read. Lanjut. Nah, di bawah 4,5 itu dia akan ditaruh ke sebelah kiri lagi diisi dengan dilanjutkan dengan eh, if if yang ketiga di mana if yang ketiga ini diisi dengan rating lebih besar sama dengan 4,0 dan rating lebih kecil 4,5. Nah, artinya rating 4,0 atau 4,0 sampai 4,5 itu dikategorikan dengan recommended, di mana assignnya itu atau penugasannya diisi dengan variabel kategori sama dengan expression recommended. Nah, dilanjut dengan if yang keempat terakhir, dibawa ke sebelah kiri lagi, di mana yang ke terakhir ini ratingnya lebih besar sama dengan 3,0, operatornya N, rating di bawah 4,0, di mana bagian true-nya itu kategori yang diisi dengan expression average, dan kalau low dia diisi dengan, dan assign yang satu lagi diisi dengan variabel kategori dan expressionnya low. Jadi kalau 3,0 sampai di bawah 4,0 itu nanti diisi dengan kategori average. Terus artinya kalau di bawah 3,0 sampai 0 berarti diisi dengan kategori low. Lalu untuk dilanjut dengan outputnya sendiri, berarti outputnya itu berisi dari inputannya tadi. Ada ISBN, judul, penulis, tahun terbit, penerbit, format buku elektronik, harga pembelian, minimum margin, stok, rating, dan kategori. Nah, untuk ini tanda-tanda yang
tanda garis lurus dan ada tanda petik dua ini itu artinya or atau untuk membedakan jenis-jenis inputannya. Terus di sini ada eh, ya dan untuk yang ininya mm, terakhir sama awal itu memang tidak ada tanda kayak dan gitu dan di akhir juga tidak ada tanda dan sama tidak ada tanda petik. Seperti itu. Oke. Lalu kita lanjut untuk ngerunningnya. Untuk ngerunningnya sendiri kita ke sini. Nah, kita buka soal yang tadi di mana harapan dari inputannya itu akan mengeluarkan output seperti ini dan inputannya seperti ini. Jadi kita akan coba satu-satu. Kita coba satu-satu. Nah, di sini ada tulisan please enter a value of type string for ISBN. Berarti kita akan coba example yang pertama di mana ISBN-nya itu adalah ini. Masukkan, enter. Lalu lalu yang kedua please enter a value of type string for judul. Judulnya adalah ini. Lalu yang ketiga please enter a value of type string for penulis. Berarti penulisnya yang ini. Lalu yang keempat, please enter a value of type string for tahun terbit. Tahun terbitnya adalah 2021. Lalu please enter a value of type string for penerbit. Jadi penerbitnya itu nggak dikasih tahu siapa, tidak ada. Dan kita kalau jika tidak ada, kita disuruh untuk mengisi dengan garis triple dash 1, 2, 3. Bentar. Lalu di sini please enter a value of type string for format buku elektronik. Jadi di inputan example yang satu itu nggak ada tulisannya no. Terus di sini dilanjut dengan real for harga pembelian. Harga pembeliannya di 3598. Lalu dilanjut dengan minimum marginnya 1,11. Dilanjut dengan stoknya itu ada 41. Dilanjut dengan ratingnya 5,0. Nah, jadi ini dia hasilnya di mana keluarannya itu akan dibentuk dengan atau diikuti dengan garis tanda garis lurus ini atau OR dan tentunya harus sesuai dengan output yang ada pada example pertama. Terus kita lanjut dengan example yang kedua. Nah, di example yang kedua itu sama, outputnya juga nanti bentukannya harus ada garis lurus atau OR. Namun di sini diisi dengan penerbit. Jadi kita akan coba untuk isi. Nah, yang pertama juga diisi dengan ISBN. Lalu yang kedua diisi dengan judul.
Lalu yang ketiga diisi dengan penulis. Lalu yang keempat diisi dengan tahun terbit. Lalu yang selanjutnya diisi dengan penerbit. Tadi kan di example pertama itu nggak ada penerbitnya, jadi diisi dengan triple dash. Tapi kalau di sini ada, jadi kita isi aja langsung penerbitnya Pearson. Lalu dilanjut dengan format buku elektronik. Di example yang pertama juga sama-sama no, dan di example yang kedua juga sama-sama dengan no. Terus harga pembeliannya itu 50,19. Lalu diisi dengan minimum margin 11. Lalu stoknya ada 21. Terus ratingnya ada 4,1. Nah, jadi untuk buku example buku yang kedua ini eh, termasuk kategori recommended dan tentu aja sama penulisan atau peletakan garis lurus ini. Dan untuk harganya tadi mungkin aku akan jelaskan sedikit. Itu dia termasuk real dan kalau misalnya 50 seharusnya ini 50.000 titik 19.0. Tapi karena ini kan real dan di program itu lebih diutamakan atau lebih diperjelas dengan 50,19 tidak ikut nolnya gitu. Nah, kebetulan kemarin kami udah coba eh, auto grading di GitHub. Namun setelah kami periksa kembali, itu auto gradingnya nggak bisa diakses lagi dan memang kami kebetulan kemarin itu salah. Kami salahnya di bagian penulisan penerbit format elektronik sampai ke stok. Jadi kami itu kemarin memasukkan yang ini. Seharusnya bukan itu, padahal itu cuman kategori di bagian ratingnya. Jadi kami salah, salah kiraan, salah pengkiraan, dan makanya tidak berjalan dengan baik atau tidak terdetek ke auto gradingnya tadi. Nah, jadi kendala kami adalah kami kurang teliti memasukkan ke inputannya ataupun declare-nya. Namun setelah kami perbaiki, setelah kami pelajari lebih lanjut, setelah kami cari tahu apa kesalahan kami jadi lebih mengerti dan paham. Dan sampai akhirnya kami bisa membuat atau berhasil menjalankan program ini dengan baik dan mengeluarkan output yang jelas, spesifik, dan detail. Nah, jadi inilah hasil dari presentasi program Vlogeridam kami. Sekian dan terima kasih.